Guys, orang punya tamu malam hari ini di episode ini adalah dua orang luar biasa, dua orang hebat, guys. Alfian Nangini dengan Peris Panjava, Peris Fernandes. So itu Peris. Peris Naki. Oke, Peris Naki. Naki. Oh, Naki. 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 Oh, Naki ya. Kita sama dengan ini apa? Vicky Naki apa? Peris Naki. Alfian ini dia sekarang itu didaulat jadi ketua relawan khusus Budi Huangga. Iya. Jadi dorang yang di banjir ini dorang keseharian satu minggu ke sana itu dengan dengan para masyarakat yang ini banjir. Apa kabar kawan-kawanku? Guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat ya? Semangat ya? Semangat. Semangat. Dapat lihat sekali wajah-wajah capek. Oh. Baru apa yang terang mau bahas di sini? Alfian, terang setahu lah di seminggu ini banjir dan sebagainya. Di wilayah kota itu jaga surut air Di kota. di kota. Sampai saat ini kalau misalnya di Limboto, Bolihuangga, CS lah ya, itu bagaimana di keadaan sekarang? Beda dengan kota itu pertama beda air. Oke. Air laut dengan air danau. Ah, Ya kan? iya, oh iya. Kedua, air yang lewat dengan air yang berdiam. Ya, makanya kenapa di Limboto masih ada yang terendam. Begitu. Oh. Terus kalau di Limboto itu, kalau apa namanya, ada 3 kelurahan yang memang parah begitu. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Salah satunya Bolihuangga. Jadi kalau dari patung berdoa itu, Iya, perempatan. perempatan. Ya, patung yang berdoa semoga DP doa-doa dijabah. Oke. Iya. Jadi dari patung itu sebenarnya sudah masuk Hunggalua. Hunggalua di sebelahnya itu ada jembatan itu kayu bulan. Yang ke sini. Ya, ke sini, mundur ke sini ke arah kota ya. ke arah kota ada polsek kan, sebelum polsek Ya. itu ada perempatan, kanan itu kayu bulan. Itu lokasi yang parah. Kemudian yang kalau dari Tugu belok kiri, dari arah kota belok kiri. Belok kiri. Itu Hunggalua. Oke. Oke, kemudian ada lurus lagi baru ada dapat Bolihuangga. Bolihuangga. Begitu. Jadi Tiga ini yang memang 3 ini yang di terdampak. Limboto, ya Paling parah. terdampak karena dia memang di bantaran Danau Limboto, dekat Sampai sekali. sekarang. Sampai dengan sekarang. Oke, sampai orang masih ada taping podcast ini sampai sekarang. Sekarang. Padahal itu orang taping ini tanggal berapa ya? 18. Tanggal 18 hari Kamis, tanggal 18 itu masih terendam. Sekarang begini, Ana mau mulai dari awal deh. Ana pengen tahu DP cerita. Dari awal itu apa ya? Ngoni bergerak. Karena lihat di Facebook, teman-teman juga paling kalau bisa lihat di Facebook. Iya. Bahwa teman-teman yang hadir sekarang itu dorang bukan dari Tagana, bukan dari SAR, bukan dari BNPB juga bukan. Iya. Bahkan juga bukan dari pemerintah. Bukan. ASN dan sebagainya. Iya. Masyarakat di situ. Masyarakat. Kenapa sampai ada ini, sampai muncul niatan kita mau bergerak deh. Mau bergerak untuk banjir sekarang ini Iya. di Bolihuangga khususnya. Jadi banjir itu kan sebenarnya sudah ada dia di hari Sabtu kalau tidak salah. Hari Sabtu. Oke. Hari Sabtu tanggal berapa ya? Jadi parahnya itu di hari Selasa. Nah, hari Selasa pagi itu kan Ana live di Facebook. Sekitar jam 9, jam 10. Itu air itu merendam beberapa rumah yang ada di situ. Tapi itu hal yang biasa. Oh, sebenarnya biasa. Hal yang biasa. Dorang memang sudah terbiasa dengan itu. Dan itu tidak melewati lorong, ada tertulis lorong Tayango. Itu tidak lewat dari situ air. Di belakang lorong itu. Dan itu hal yang biasa ketika hujan parah sampai di situ. Makanya masyarakat yang ada di situ itu, yang berbatasan dengan jalan itu, dengan lorong itu cuek saja. Oke, tunggu sebelum kayak ini, sorry anak potong. Yang kaget Polri orang selalu bilang karena bukan berpotong kan. itu apa gaya gapura itu tayang itu yang dekat jalan itu ya? Iya.
Yang dekat jalan utama ya? Oh tidak. Tidak ya? Masih lewat satu jalan perempatan lagi. Oh oke. Lanjut. Oke. Nah itu kan biasa banjir begitu kan. Peris ya? Iya. Nah dia itu dekat-dekat situ ya dia. Oh DP rumah dekat Tapi situ. apa namanya? Belum Tagaro itu. Yang Oh. biasa. Di hari Selasa Ana live itu inisiatif sih sebenarnya. Inisiatif karena Ana pikir ini mendung. So mau hujan lagi, sepertinya ini mau banjir lebih parah dari ini. Feeling-feeling ke situ tuh orang memang sebanyak. Cuma itu sebenarnya kejadian yang begitu 24 tahun yang lalu, tahun 2000. So pernah terjadi, tapi lebih parah dari yang saat ini. Begitu. Iya. Jadi air lewat dari lorong itu pernah, 24 tapi 24 tahun yang lalu. Oke. Begitu. Nah, habis asar itu, orang so panik. Paniknya kenapa? Masyarakat yang di situ itu semua masuk air semua. Dan air cepat sekali. Naik. Posisi saat itu hujan. Hujan ya. Hujan. Oke. Nah, Ana inisiatif telepon anak Pespupo, ente pick up pinjam kamari. Oke. Jadi saat itu orang-orang so pada menyelamatkan orang pe rumah masing-masing. Barang-barang. Wih, kita punya dulu, kayak gitu kan. Baku rampas. Nah, ini saksinya dia juga. Orang tidak tahu mau tolong yang mana, begitu. Makanya kenapa itu di hari pertama itu gaduh sekali, anak tidak beraturan, anak bikin status. Anak tinggal bikin tolong apa begitu karena posisi HP solobet, karena tidak persiapan begitu. Nah, inisiatif Oso hubungi teman-teman. Satu-satunya yang Anda bisa bikin saat itu adalah menggunakan media sosial. Begitu. Makanya saat itu ente cukup aktif bikin status. Bikin status. Hampir tiap berapa menit boleh bikin status bikin dan sebagainya. Begitu. Oke. Karena air so melewati dari batas wajar yang biasa masyarakat begitu. tahu. Iya. Begitu. Nah, Anda mau ke Pate Peris dulu. Waktu kondisi saat itu, NTP rumah ini biasanya yang di batas wajar tadi itu masuk kategori yang biasa terendam enggak? Kalau misalnya tidak biasa terendam. Nah, pas saat dekat kemarin bro, pas saat mulai naik itu sore-sore, NTP rumah saat itu juga sudah mulai masuk air. So mendekati itu. Oke, nah waktu itu apa yang ada penghuni pikiran ente dengan keluarga, apa yang mau dibikin saat itu? Itu pas DP saat itu sementara jaga naik itu air. Sebenarnya orang masih ini lagi di situ, belum terlalu was-was begitu. Cuman jaga lihat setiap ini jam begitu, sujaga naik terus. Jadi orang di situ. Di kompleks. Di situ di kompleks itu memang so jaga sementara jaga bain. Prepare ya. Barang-barang. Oke. Nah itu tuh mau connect dengan NTP ini. Berarti salah satu juga yang barang-barang yang tamuat di pick up NTP sepupu itu termasuk TPRSP ini juga. Jadi orang armada untuk evakuasi ada dua. Pertama pick up. Ada berapa pick up waktu itu? Ada 4 kalau tidak salah. Yang sudah datang kemari gara-gara yang lain pakai bulotu, pakai perahu. Begitu. Jadi perahu saat itu mulai dimaksimalkan kan? Iya, karena memang ada perahu yang sementara tak parkir, itu yang dorang pakai. Bahkan perahu-perahu yang belum jadi, dorang suriki, begitu. Perahu yang talobang, dorang setampal. Begitu. Oke. Tuh tadi sampai 4 pick up itu dari mana saja, bro? Ada mobil-mobil yang pick up yang di tetangga-tetangga yang belum kena banjir, itu yang baku bantu. Membantu. Tambah dengan yang Anda bilang, Anda bikin status butuh pick up, warga di sini butuh evakuasi, Anda panik tidak tahu hubungi siapa. Begitu. Tunggu, ada di saat pasti wajar lah kalau misalnya panik karena ente tidak dilatih untuk itu. Iya. Teman-teman masyarakat di situ pun tidak dilatih untuk itu, ada dengan kondisi seperti itu. Bahkan ini kejadian yang ini juga 20 tahun yang lalu. Iya. 24 tahun lalu. 24 tahun lalu. Nah, saat gaduh itu dan ente so ribut di sosmed dan sebagainya, ada enggak dari pihak-pihak terkait yang memang dilatih untuk itu, katakanlah dari Tagana, dari SAR atau dari pemerintah setempat lah,
yang tak notice dengan NTP status, kemudian ya setidaknya Pak di 4 armada pick up itu ada salah satu orang punya di situ. Yang datang itu ada, Oke. tapi agak agak terlambat. Kenapa? Orang paham. Tadi kan Anda bilang ada 3 kelurahan yang berdekatan, orang kelurahan paling ujung. Kayu Bulan itu lokasi paling parah sampai di atap rumah itu, tapi dia 1 titik. Oke. Punggalua itu ada 2 titik. 2 titik terendam. Boliwangga ada 3 titik. Di Boliwangga itu ada 5 lingkungan. Lingkungan yang terdampak itu ada 3. Lingkungan Huongo, sebagian Halabolu, kemudian Tayango. Di Tayango itu ada 400-an jiwa yang terdampak 371 orang. Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. 65 bayi, balita, ada lansia, ada ibu hamil, ada orang stroke, 3 orang yang orang evakuasi. Berarti yang dievakuasi bukan hanya barang-barang. Bukan. Lo nanti bayangkan ya, dalam kondisi begitu, orang stroke, air naik terus, 1 orang pakai perahu, nangis. Jadi dokumentasi video ada, live juga ada. Dia menangis. Nah 2 ini orang angka langsung, orang panggil teman-teman, angka kamar ini, masuk air baru bagaimana? Begitu. 1 orang teh Helmi Om, NTP Om ini Om. Semua dievakuasi pakai itu masih tetap di pick up tidak bisa masuk lah ya kan? Pick up tidak bisa masuk. Pick up tunggu sebelah sana. Oh jadi barang-barang muat dulu di perahu sampai di situ baru angkat ke pick up. Yes. Orang-orangnya begitu juga. Begitu juga. Nah sekarang begini, habis dorang dari evakuasi karangan perahu nih, kemana dorang? Dorang titik pengungsian kemana? Jadi waktu itu ada orang yang mau orang evakuasi, dorang tidak tahu kemana. Pasti. Cuma dorang bilang ke sana dulu, yang penting tidak kena banjir. Gitu. Ada rumah-rumah besar yang ada yang begini. Jadi ada posko banjir di situ. Karena memang sudah ada rendaman sebelumnya. Ada posko banjir. Ternyata DP posko banjir karena banjir. Iya. Akhirnya orang-orang tuh orang kasih lewat dari situ, orang kasih di ujung-ujung sana. Pokoknya yang penting selamat dulu barang. Begitu. Jadi berarti tak tumpuk di jalan di mana? Tumpuk di situ. Yang kering. Iya. Oke, kalau barang Anda mungkin masih make sense. Orang-orangnya ini baru itu yang stroke dan sebagainya tadi. Kalau orang-orang itu dia terpisah-pisah. Titik-titik pengungsian itu banyak. Ada yang di sekolah, ada di DP keluarga, di masjid. Yang paling banyak itu di masjid sampai 50 orang. Banyak sekali. Itu waktu itu dorang ke masjid itu memang langsung ada enggak yang mengarahkan ini ke titik-titik ini, apalagi di sekolah ya. Sekolah ini kan fasilitas pemerintah. Kemudian juga ini dia pakai juga, dia mungkin tiap hari ada yang sekolah gitu. Nah saat masyarakat dia kasih taruh di situ, ada batanya pas apa atau bagaimana atau langsung? Ada. Batanya dulu. Oke. Iya, dan itu orang dari kepala sekolah itu memang langsung iyakan. Maksud orang pakai begitu. NTP ini termasuk enggak yang evakuasi atau karena ente ada di situ dan sebagainya, keluarga ente evakuasi sendiri atau juga baku-baku ini kabar? Baku-baku tolong. Oke. Nah saat itu mengungsi di mana? Di Dutulana. Jauh sekali ya di perumahan. Karena di sekitaran keluarga situ sudah banyak juga keluarga yang batampung. Yang tidak banjir. Iya. Jadi apalagi orang kan 8 orang di situ tuh dengan anak-anak 2 orang. Ada 2 keluarga. Jadi orang ini pada keluarga di Dutulana. Iya, di perumahan begitu. Oke. Kesana tak fasilitasi lagi ini atau coba cari kendaraan sendiri? Cuma karena orang bisa bantu siapa saja. Jadi kayak apa ya? Kayak biasa mau lewat, kita punya titip ini, kita punya titip ini. Jadi orang garis kamar itu loh, orang selama masih bisa bamuat, sudah tambah terus. Oke, jadi bakuriki dengan air. Bakuriki yang lebih dulu orang selamatkan selain orang yang sakit, alat-alat elektronik. Begitu. Listrik waktu itu langsung dia kasih mati? Belum. Nanti dekat-dekat malam baru kasih mati. Oke. Nah, proses NTP kegaduhan itu gitu.
Itu berlangsung sampai jam berapa itu deh? Artinya ini kacau luar biasa itu lintas truk. Jam 1 masih ada proses. Dan evakuasi barang itu masih berlangsung 2 hari setelah itu. Karena ada orang yang tidak dapat Riki DP rumah dan dia ada tinggal di luar Limboto sampai kamar nanti besok. Itu lagi yang kemudian orang evakuasi. Oh, karena tidak mungkin lah ini mau dobrak DP rumah. Tidak mungkin. Iya. Yang kosong DP rumah saat itu ya. Iya, yang tidak ada orang. Oke. Cuma sebelum ke sana, yang maksud kan di awal ini kan pasti kacau. Kacau. Nah, proses apa? Kekacauan itu yang Ngoni tidak tahu bikin apa, kemudian Ngoni sudah mulai menemukan ritme untuk evakuasi barang, orang dan sebagainya. Itu berapa lama itu sejak dari sore itu? Dan itu sampai ininya tuh? Kan dia 3:30 itu mulai. Oke. Itu orang mulai istirahat itu 1:30. 1:30. Itu semua sota ini. Jadi sebelumnya itu kan sebenarnya orang turun ke jalan karena sudah dapat mandat dari ayahanda, jadi koordinator relawan di Boliwangga. Nah, orang so ada prepare sadiki, tapi tidak menyangka ini kan banjir separah ini. Ya, betul. Nah, informasi ke banyak pihak yang kemudian harus turun langsung seharusnya itu memang agak lambat. Tapi komunikasi dengan lurah itu lancar. Dengan lurah lancar. Ya, dengan lurah itu lancar dan supportnya ke orang itu luar biasa begitu. Cuma memang yang lain-lain yang datang itu agak terlambat. Oke. DP terlambat itu dengan hitungan jam atau nanti besoknya atau? Jam ada yang nanti besoknya, ada yang nanti ya begitu. Karena orang paham mungkin ini ya, orang kasih uzur juga. Ada daerah yang lain, tempat lain yang memang lebih parah dari orang. Cuma orang banyak titik. Iya. Begitu. Ya bisa jadi yang daerah lain itu yang ada undang karisin lu mungkin berpikir sama yang Ngoni Olos tahu. Ya, bahwa orang terlambat karena mungkin masih urus pangoni. Ya, bisa jadi. Berbaik sangka. Iya. Takwana, DP puncak ini itu. Puncak air dan sebagainya itu yang bahkan yang ente cerita tadi ada yang sampai di atap. Tunggu. Kalau di kompleks Pangoni segimananya DP paling parah dia punya ini. Dia punya rendaman air itu di masyarakat, di rumah warga. Lewat jendela. Lewat jendela sekitar berapa 2 meteran itulah ya. Iya. Sekitar 2 meter ya. Karena begini. Ini paving. Di bawah paving itu rendah sekali orang punya rumah. Oh, paving ini kan jalan yang jalan bikin yang lorong itu kan ya. Kan. Nah, di bawah itu DP di bawah sekali. Rendah. Tadi pagi saja itu seukuran dia itu sampai di sini, sampai di perutnya dia yang paling belakang. Masih sampai di. Iya. Oh, barang masih tinggi. Tinggi sekali, masih tinggi. Makanya ada per hari ini tanggal 18 itu masih kalau orang tidak salah hitung ada hampir 20 lah masih terendam rumah. After itu katakan sudah evakuasi ini masyarakat, dorong barang dan dorang sekalipun ada di titik di masjid dan sebagainya. Iya. Problem berikutnya itu akan makan. Wah, itu Bagaimana apa yang kekacauan yang terjadi di saat itu? Karena setelah itu pasti dingin-dingin, hujan sebagainya. Itu cepat lapar, kampung tengah cepat bersuara itu, Pak. Iya. Bagaimana mau nibain dengan ini seadanya? Jadi donasi yang sebagian besar 90% lah yang masuk itu dari media sosial. Jadi ente tidak berhenti ini, Pak. Tidak berhenti. Dan anak fokus di awal. Jadi fokus pertama itu evakuasi. Tolong kamar dulu pick up. Tolong kamar dulu begini. Tenaga. Bahkan ada di video yang gelap sekali itu anak cuma bilang tolong begitu. Dan orang bagikan terus. Itu orang cuma minta evakuasi saja dulu. Begitu. Nah, problem kedua setelah ini setelah evakuasi semua itu makan tiap hari. Wah, iya. Itu dia masalah. Karena anak secara tidak langsung di atas kertas ketua relawan. Iya, dan memang dari awal itu tidak berpikir apapun yang terjadi, sudah yang penting anak bantu dulu. Sudah, mau tidak mau dengan orang kondisi 4 orang, cuma 4 orang tim sebenarnya, tim inti. Karena Agus, kemudian ada Opan, ada satu Rifon. Cuma 4 orang tuh orang. Khususnya yang di Boliwangganya. Iya, di Boliwangganya itu yang di Boliwangga.
Apalagi yang cuma di lingkungan Tayango itu. 4 orang ya? 4 orang dengan 1 pick up. Oke. Nah, dari situ kemudian orang mulai berpikir soal makan. Karena di awal bencana itu teman-teman yang dari organisasi yang sampai dengan hari ini masih bantu orang itu dari WIS. WIS ya? Iya, dari WIS itu yang memang konsisten dari awal. Dorang pe mobil pick up, dorang pe tenaga, sampai dorang pe makanan. Setiap pagi, setiap malam itu dorang supply lancar. terus? Iya, supply terus. Oke. Nah, ketika di satu waktu dorang tidak ada, tidak bisa, sorry Kak, belum bisa hari ini, belum bisa, masih kurang. Anak pikir, bayangkan yang anak mau kasih makanan ini, walaupun bukan ini, tapi melihat dorang pe kondisi. Betul, iya paham lah. Ada iya kan? hati itu lebih dari 350 orang yang harus orang kasih makan tiap hari. Makanan. Satu sesi makan, makan pagi, makan siang, makan malam, begitu. Dan itu anak tergerak itu pada saat anak lagi di perahu, ada anak kecil. Lanjut. Kenapa anak kecil, bro? Itu yang kemudian jadi apa ya, dorongan keras buat anak. Anak langsung nggak jager, begitu. Jadi anak lagi dorong perahu, kecil tarik anak ke baju. Om, masih ada itu nasi? Saya lapar. Langsung anak jager. Dan itu apa nih? Anak semacam ada kekuatan besar sekali anak. Bukan cuma 1 orang begini. Belakangan anak baru tahu ternyata balita itu ada 65 orang. Di situ, cuma di situ. Bahkan tadi atau anak lupa tadi. Tisu. Jadi tadi itu kan orang ada pengungsi di masjid itu ada sekitar 20-an orang. Pertama itu masih 30-40. Orang mau sholat zuhur. Kemarin itu kayak? Kemarin. Anak bapak parkir. Jadi oto kan orang sudah tahu. Iya. Kalau anak mau lewat di jam makan, orang coba diri di jalan hati. Pasti itu supply. Ini. Ya kan? Iya. Dan anak pusing sekali ketika belum ada makanan. Anak Anak bilang, anak dedikasikan anak hidupin untuk ini. Biar cuma momen ini saja. Nah, di kemarin itu anak parkir mobil pickup, ada ibu-ibu coba putar-putar di situ. Anak bilang, anak pakai DP nama toh, belum ada sedikit lagi ya sebentar masak. Padahal masih berpikir anak, siapa yang telepon? Habis itu anak kecil, dia coba ada anak kalau tidak salah. Itu belum ada, dia bilang, coba tanya Pak Om di Oto. Anak masih di Oto ini, anak dari jauh. Dia tanya, Om belum ada Nuno. Anak bilang begitu. Om biar cuma snack kecil Jo. So lapar. Dan faktanya memang, anak tanya ke Agus, ya Agus bilang apa? Kak, jika tahu, dorang itu nasi yang talebe malam, dorang makan pagi-paginya itu dorang makan dabu-dabu banyak sekali. Saya yang dapat lihat Kak, dia cerita apa anak? Anak bilang, Badem juga bercerita, anak tidak tahu pada dengar begitu. Anak pikir, apa ya, setelah anak, jadi memang banyak orang-orang yang turun dalam dunia filantropi begini, bantuan kemanusiaan, yang dorang sudah melakukan banyak hal, lebih besar dari anak. Tapi anak baru merasakan kondisi begini ketika anak turun langsung. Pasca dorang evakuasi. Dan itu anak ketika melihat begitu anak jadi kekuatan besar buat anak. Pasti anak mau dapat duit, pasti anak mau dapat uang, pasti anak mau dapat bantuan untuk bantu dorang ini. Oke.
ada kondisi di mana anak lagi, belum ada makan siang. Pas lagi pusing-pusing, tiba-tiba ada yang masuk. Tapi ada kondisi di mana orang kasihan nanti makan siang habis maghrib. Jadi DP siang itu memang praktis tidak ada sama sekali. Iya, karena orang mau masak di mana, orang perlu mas terendam. Sama sekali tidak boleh memaksa. Kenapa anak tidak berhenti bersuara di media sosial? Kenapa dia anak ajak, anak kasih viral? Karena anak mau bilang ke orang-orang yang berteman dengan anak, mau dikira sudah selesai nih banjir. Itu sebenarnya pesan yang anak ingin sampaikan. Begitu. Bahwa meskipun saat ini sudah tidak hujan, tapi masih ada banyak orang yang masih ada di kamp-kamp pengungsian. Masih ada di pengungsian. Faktanya 2 hari yang lalu ada datang kemarin di pos, belum makan siang, habis maghrib. Dan itu anak menyalahkan anak berdiri. Anak bilang pada orang, prioritas itu ada makanan langsung orang duluan. Mau tutup itu orang kekurangan. Itu yang jadi sebenarnya anak pikir kekuatan, anak kepentingan ini tidak ada di sini. Iya. Karena batas banjir itu adalah jalan habis. Jadi begitu lolos itu jalan, anak rumah kena. Batas banjir itu bisa berjalan. So banjir itu, di jalan itu banjir. Di jalan yang di jalan itu samping rumah itu so banjir. Masih hujan 1 kali lagi karena anak ke rumah. Ya kalau anak orang bilang ya berapa ya, banyak orang bilang anak ada kepentingan. Apa anak kepentingan? Tidak ada. Anak kepentingan itu kekuatan besar anak. Kenapa anak bantu terus sampai dengan hari ini? Itu anak kecil tadi kasihan. Di hari itu pertama orang, itu. Iya. Orang-orang yang ada, ya Allah, ternyata begini. Dan anak pikir ini bukan sebuah kebetulan yang anak tiba-tiba anak lihat begini. Makanya kenapa ada juga ustadz-ustadz yang di WIS itu tergerak hatinya ketika anak bilang ke teman-teman yang di WIS, tolong kamar anak. Masih 300 lebih orang belum makan. Yang setahu anak belum antar makan. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini orang tiap pagi, tiap sore kan ada saja suplai makanan. Kalau 1 hari itu orang bisa produksi 300 bungkus, anak alhamdulillah untuk 1 sesi makan. Oke. Oh berarti yang datang, bantuan-bantuan yang datang itu bukan dalam bentuk makanan siap saji ya? Jadi ada yang siap saji, ada yang memang bantuan obat-obatan, ada bantuan pakaian, ada bantuan yang paket sembako begitu. Oke, bahan mentah lah ya. Iya, dan donatur pun ada yang ingin kasih langsung, cuma minta didampingi mana titiknya. Ada donatur yang kenapa orang percayakan silakan bagikan, begitu kan. Ada yang donatur tanpa mau datang ke orang langsung ke tempat ini. Iya, begitu. Oke. Nah, tunggu, orang agak mundur sedikit ke belakang di saat setelah evakuasi itu, gitu. Titik pertama, kan pasti setelah evakuasi orang itu tadi, anak pertama butuh makan. Sampai saat ini pun masih begitu. Nah, di titik awal itu dia itu dengan armada saja ente kesulitan, mau cari tim saja untuk mau evakuasi ente kesulitan. Saat itu yang ada di pikiran ente ketika banyak sekali ini pengungsi yang ada di masjid, di sekolah yang ente harus kasih makan di malam itu. Apa yang ente bikin, bro? Pertama media sosial. Anak Facebook itu 90% orang Gorontalo. Ya. Yang kedua, teman-teman yang di organisasi anak hubungi. Yang ketiga, ayahanda. Ayah bantu kamar saya. Dia support sekali. Cuma memang kasihan juga ayahanda kan harus fokus di beberapa titik. Iya, ada beberapa titik. Anak pahami itu, begitu. Nah, yang pertama yang dapat makan orang malam itu dari mana? Kalau ente masih ingat. Salah satunya dari orang Petaman di Itats. Di sini, Itats ya? Itats. Dia lihat anak status. Dari teman-teman RKP-nya rival. Dari WIS, gerak cepatnya WIS. Itu banyak. Dari rata-rata organisasi dengan pribadi juga ada. Jadi di hari pertama itu saat setelah evakuasi orang ke sana, bergerak ke sana. Kumpul ini apa makanan. Iya. Setelah itu setiap ini besok paginya. Nah, karena orang yang evakuasi, orang tahu DP titik. Ya. Kan? Orang tahu DP titik, orang suplai makanan setiap di titik itu, begitu. Dan apa namanya, makin kesini makin pusing toh. Ratus ini yang kasih makan. Begitu kan? Akhirnya orang mulai di hari keberapa itu, ya anak mulai minta bantuan sanjun dari rumah zakat itu.
Jun, ente ada di Kaibulan kan? Dia waktu ada posko di Kaibulan. Oh, orang ada posko di Kaibulan. Iya. Oke. Nah, makanya Ana bilang ke dia, kalau Ana butuh makanan, Ana telepon ente. Dia bilang, yuk Kak, saya support. Dia bilang. Nah, itu sudah mulai bagus. Aman lah dia punya. Iya, tapi itu pun mereka, dorang itu kan handle masih Limboto. Oh. Handle Telaga. Orang bahkan Ana bantu dia antar di Bungkalo sini. Jadi masih agak luas dia punya jangkauan. Luas, iya. Nah, satu waktu ketika dia bilang, Kak, kayaknya orang mau pindah rumah begitu, pindah posko. Ana sudah tidak pikir lagi apa-apa. Karena di kantor itu, di tempat orang itu, di bagian muka itu memang ada rumah barang-barang pengungsian, barang-barang. Oh, taruh di situ juga barang-barang. Ana taruh di situ. Aman di sini cuma nih. Ana bilang Pak Teh Sanjun, Jun, mau di posko kasih pindah jo di sini samping rumah Pana, pakai jo itu rumah. Ana bilang begitu. Sudah tidak pikir panjang kan? Begitu. Oke. Bentar, Anda masih ini yang ente titik-titik yang ente salurkan. Berarti ada masyarakat yang tidak mau kasih ngalih ke rumah? Ada. Oke, jadi dia bertahan di rumah itu. Iya. Ente kalau ini bagaimana? Di kompleks ente ada nggak yang tinggal di rumah? Hah? Keluar semua. Keluar semua? Iya. Termasuk tetangga-tetangga yang ada? Tetangga semua itu keluar itu. Dorang paling banyak di mana sih? Di pengungsian di mana yang dorang ini? Di atas begitu di jalan yang jalan utama ya? Di masjidnya, di ini. Oke, termasuk ente juga kayak di pengungsian. Saya di ini ya, di Tulana ya. Saya tidak begitu. Oh, jadi tidak. Ini kalau oke. Tapi ente turun dengan dorang untuk ini. Ada jaga baku bantu kalau macam ada auto mau suruh angka dari rumah ke auto ada jaga. Oke. Sampai sekarang masih di sana ente. Rumah masih ini. Rumah sementara jaga turun. Jaga turun. Yeah. Oke. Nah, Pian, Anda kembali ke ente. Di titik mana pemerintah hadir? Setidaknya pengen dapat titik deh. Iya. Di hari keberapa? Sebenarnya, iya. Pemerintah sebenarnya sudah hadir itu di malam, tapi di sekitaran 11:30 kalau tidak salah. Hadir dalam bentuk peninjauan atau ada makanan kah atau apa yang dorang ini? Atau jangan sampai cuma datang buat tinjau, foto-foto. Iya. Karena ada yang viral, bro. Ada yang viral di video di TikTok kalau tidak salah lihat. Jadi dia itu buat video. Yang dia video itu adalah mobil-mobil plat merah yang buka kaca sedikit baru ada buat video. Dorang video terus kamarnya orang ini cuma video aja. Begitu. Nah, makanya ada pertanyaan itu. Di hari pertama itu dorang datang. Kan artinya sudah selesai ini evakuasi. Iya. PR selanjutnya adalah mau kasih makan toh. Iya. Dorang datang itu bawa makanan atau hanya sekedar kunjungan? Laporan. Iya, termasuk foto-foto laporan. Oke, laporan ke ini. Iya. Nah, gitu. sempat ketemu ente dorang? Sempat. Jadi karena Ana langsung diarahkan ayahanda, ini yang ketua relawan sini Pak, misalnya kayak camat atau Pak Camat, Pak siapa. Cuma langsung Ana tanya, ada bawa nasi Pak? Oke. Kalau tidak ada, Ana kesebiat, Ana tinggal, Ana pindah. Itu yang dia bikin? Iya. Karena yang saat itu yang dorang butuh adalah makanan yang orang-orang yang sudah pindah, dan yang kedua teman-teman tim yang ada bekerja ini yang sudah dari siang ini, dari habis asar sampai tengah malam, itu so capek, so kedinginan, butuh makan. Orang tidak tahu mau makan apa, baru tanya ke sana begitu. Jadi orang datang kemarin ada makanan, itu yang Ana fokus. Oke. Begitu. Dan saat itu siapapun dia, udah dapat dia DP pangkat apa. Ana kalau sampai kamar cuma Pak izin Pak ya. Oh sudah ya. Ana kesebiar. Ada yang begitu? Banyak. Oke. Dari orang-orang masyarakat saja atau dari orang-orang berkepentingan? Iya, orang berkepentingan yang ya Ana pikir mungkin itu laporan untuk atasan. Oke. Tunggu sebentar. Kita mau clearkan dulu di ini. Ada satu momen itu yang Ana pengen tahu DP detail. Waktu orang datang, ente tanya ada makanan. Apa dong jawaban, bro? So habis kamar di sebelah di Kaibulan. Oke, so habis kamar di Kaibulan. Karena di ujung. Oke.
berarti husnuzan saya berarti orang ada bawah. Iya, berarti ada bawah. Tapi itu, lagi-lagi anak bilang, dorang fokus di yang parah. Yang parah. Parah. Tidak parah berarti ya. Tapi orang ada berapa titik? Iya. Oke, setelah itu dorang balik lagi enggak? Ada yang balik lagi besoknya, ya bawa makanan, tapi ya orang-orang sudah tidur. So tengah malam atau? Ya, setengah malam. Setengah malam. Sampai dia bilang, patah pungal uti. Tamah itu loh, bapak mau kasih bangun dengan nasi satu bungkus, marah-marah kamari. Iya kan? Iya. Oke. Berarti praktis waktu itu di momen-momen awal yang bergerak itu adalah organisasi-organisasi, filantropi dan semua ya. Pribadi yang peduli. Begitu. Oke. Bro, Anda penasaran? Caleg-caleg yang di awal waktu kemarin, politisi-politisi yang waktu ini pileg kemarin orang hadir di sana saat itu, mau ada biar bongo ta sontong sadiki rumah orang hadir. Saat itu ada enggak? Ada. Oke, bisa ente hitung Satu orang. Di hari pertama itu. Spill juga kalau ente mau spill boleh mau spill silakan. Kalau ente tidak mau spill tidak apa-apa. Tidak jadi objektif anak orang bilang kalau anak mau spill. Karena dia anak sepupu dan dia alek terpilih. ZN. Ya. Oh, karena nanggil sama-sama. Iya. Tapi fakta di lapangan yang ini. Jadi sebelum banjir naik itu kan anak telepon dia. Kayaknya ini mau naik banjir ngana pick up kita pinjam. Oh, itu connect di awal tadi yang ente bilang ente sudah ada pick up. Yes, yang TZN itu. Punya. Hari pertama. Dia bilang, oke, kita mau datang sekaligus dengan bawa 100 bungkus nasi. Oke. Itu makanan pertama sebelum parah. Di sore hari. Ana bilang, oke, Ana tunggu, Ana bagi-bagi sementara hujan, orang bagi-bagi. Itu sebelum parah sekali. Belum ada terlalu banyak yang di pengungsian. Kalau mau ya itu yang kemudian jadi isu orang bahwa politik apa semua. Tapi kalau mau dipikir secara logika, pertama dia ini sudah terpilih, tinggal mau dilantik. Iya. Yang kedua, kalau dia ada kepentingan lain atau misalnya basis massa dan sebagainya, Ana tahu Ana berapa DP suara di situ. Oke. Kalau cuma orang lama bantu di situ itu kita suara cuma tidak sampai 10. Kan kalau cuma itu dia punya ini. Cuma apa yang dibilang Bana? Ana mau datang atas nama pribadi. Kalau nggak mau foto, biasa juga tidak usah terlalu nampak siapa kita begitu. Karena dia kan tinggal waktu kecil, masa kecil itu SMP SMA itu jaga bahambe antingi makanan sapi di situ. Kita cuma tanya kita tanpa bahambe makanan sapi dulu, karena dia tinggal dengan Ana di situ. Jadi anak mau pi kamar ini, anak pi memori dapat ingat kamar itu, makanya anak, sampai dia mau putar-putar di perahu. Ini banyak cerita kamar, anak pi masa kecil di sini pian. Iya. Begitu. Jadi secara keterpanggilannya dia itu sebenarnya DP memori masa lalu, DP memori iya. Makanya dia bilang anak pi ke sana ini kalau orang lain anak bikin apa, begitu. Oke. Dan kalau misalnya menurut Ana ya, ini menurut Ana, ya kalau misalnya dia ada kepentingan juga, ya tidak masalah selama di bawah makanan apa sama yang dibutuhkan oleh Indonesia itu. Jadi bantuan pertama yang datang itu yang orang terima itu 100 bungkus nasi dengan pick up-nya dia. Oke, itu yang batongka di awal ya. Batongka di awal. Begitu. Oke. Bro, Ana penasaran. Pak Bupati hari keberapa ada pergi Pak ente? Hari keberapa? Kompleks. Hari kedua ya? Ketiga? Hari ketiga. Ana lupa. Hari ketiga. Oh iya, sebelumnya ada asisten 3 kan. Pak Haris. Oke. Oh, beliau datang di sini. Hari ketiga baru Pak Bupati. PJ Gub? Belum. Tembus di sana enggak? Belum kayaknya. Belum. Kemarin ada ketua BNPB pusat tembus di sana enggak? Ada kok. Belum ada. Tidak ada ya. Nah, sekarang begini. Berapa hari sekarang posisi ya? Kalau dari hari yang parah itu hari Selasa. Hari Selasa ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Selama 10 hari. Iya. Nah, masih ada yang di pengungsian? Masih ada. Masih. PR sekarang yang mungkin di depannya akan bisa jadi bikin kacau lagi penghuni saat ini gitu. Itu ada di
ini apa bagian apa sih nanti yang Pasca banjir ya. pasca banjir? Pasca banjir itu pertama tuh orang kan penyakit ini so banyak pol itu. Makanan so aman lah sekarang ya. Belum sih. Belum aman. Oke. Belum aman karena itu yang Ana pernah posting bahwa ada video viral tentang orang yang ini makanan. Itu jujur itu mengurangi donasinya yang masuk 4 orang. Itu berkurang. Asli ngefek sekali itu 4 orang. Oh, ada yang bilang makan cuma begini, cuma yang viral itu. Kemudian so minta maaf. Yes, itu ngefek sekali 4 orang. Ngefek ke donatur juga itu ya? Karena ada yang inbox Pana. Oke. Ada yang komen, bahkan di komen. Bagaimana? Ada inbox. Dia mau bakasnya paling cuma kue karena apa orang sudah hina-hina. Saya bilang bukan dari orang itu Bu. Yang tempat lain mungkin begitu di awal-awal sih. Bahkan ada di komentar, saya sebenarnya dengan postingan Bapak ini sangat iba dan sebagainya, cuma gara-gara video viral saya tidak simpati lagi untuk begitu. Oh, hilang orang PE. Hilang orang PE rasa. Oke. Berarti selama ini dari ini tadi itu filantropi tadi ya, dari filantropi itu pun masih kurang. Karena kalaupun misalnya ada orang mau kasih misalnya dalam sehari 100 200, orang pikir itu cukup lah 200 orang kasih 100. Padahal cuma satu sesi makan siang misalnya. Berarti sampai sekarang pun yang orang di pengungsian itu masih sama dengan yang waktu di awal, belum ada yang pulang-pulang? Ada, ada yang pulang-pulang. Oke, surut DP ini. Surut. Oke. Bro, kalau sekarang, posisi sekarang per hari ini ente tinggal kamar, ente hadir di sini, itu berapa orang yang di pengungsian? Kalau dari jumlah rumah ya, jumlah rumah yang terendam itu dia 59. 59 rumah. Yang masih parah itu? Yang di awal. Yang di awal, di awal 59 rumah. Nah, kalau orang hitung secara kasat mata, itu masih mau dapat 20 rumah. Yang masih terendam? Iya. Berarti 20 rumah? Iya. Kalau yang sekarang yang ada di pengungsian, ada DP data ada berapa orang sekarang itu yang di masjid yang masih harus butuh suplai makan dari teman-teman relawan? Kalau dari jadi orang data langsung begitu itu tidak. Karena misalnya begini ya, berapa di rumah itu Bu? Ada 20, orang kasih 22. 20. Oh, dia di rumah situ, dia tidak kasih tinggal rumah. Rumah titik pengungsian. Iya, titik pengungsian. Oke. Jadi untuk keterbatasan SDM-nya orang itu, tim itu membuat orang tidak bisa lagi handle yang lain-lain. Iya. Ada banyak sekali permintaan dari organisasi, Pak tolong data bayi balita umur begini. Orang tidak ada waktu begitu. Iya, paham. Baru mau distribusi makanan saja, orang habis waktu. Iya. Begitu. Jadi untuk orang peringatan saja. Berapa lu situ? Oh di situ 45, oh di situ 48. Ada satu titik 48 orang. Di mana orang sudah ada orang am. Orang kasih bangun. Bu, sama makan belum lapar 48 orang. Oke. 48 kok ya? 48. Masih di titik sini. Iya. Jadi titik-titik itu orang tahu. Jadi kalau misalnya jadi begini ya, ada yang masuk 100. Orang melempar ke mana ini? Begitu. Sana Jo. Kasih habis di situ Jo, di titik itu. Nah, begitu ada yang masuk lagi, yang di sana jangan dulu kasih duluan karena orang sudah dapat, sana lagi. Oh, jadi tidak tersebar sekaligus ini makanan ini ya? Iya. Karena datang tidak sekaligus. Iya. Gitu. Oke. Makanya kenapa Ana bersuara terus sampai ini dia Ana kasih DP video viral itu orang kasih naik. Poinnya itu, orang mau bilang bahwa di sini masih ada banjir, masih terendam. Oke, iya. Poinnya itu. Iya, NTP video yang viral yang air sok keturunan. Keturunan. Air sok keturunan. Padahal saya itu saya maksud itu air sudah turun. Oke. Itu di mana itu NTP posisi waktu ambil video itu di mana lo? Pas di ini itu dekat perempatan itu. Dekat perempatan, dekat PNTP rumah atau masih agak jauh, masih ke belakang saya punya. Oh, tapi itu masih iya, tapi masih ada air itu. Waktu di jalan itu, sementara ada. Waktu itu apa yang ente mau? Sebenarnya NTP tujuan apa itu mau bahas? CP tujuan itu mau bilang itu yang mana ini air sekarang ini sudah turun. Cuman di waktu itu saya lagi ada kasih sambung dengan keturunan.
Padahal Oke. keturunan itu air yang Sudah turun. air sudah turun. Iya, iya, turun. iya. Tak kesu Melayu. Cuma orang pe anggapan air suara keturunan. So ada keturunan, so ada anak. Itu dia. Jadi itu yang Itu yang bikin viral ya. ini kita sekarang ada di lokasi banjir ya, guys. Ini lokasi sekarang ini sudah turun DP bagaimana ini? DP air ya. DP air ini so agak turun ya. So hari kabar apa ada banjirin Pak? So hari kelima. Kelima ya. Jadi syukur alhamdulillah ini sudah ada keturunan. So jadi sebenarnya apa namanya, konsep viral yang memang orang so targetkan sih sebenarnya. Oke, Karena dari sisi DP orang, kalau bercerita memang begitu. Oh iya. Bahkan video yang kedua yang baru-baru Anda posting soal ini rumput-rumput bergelantungan, dia bilang itu karena dan itu dia tidak bikin-bikin. Iki Prasetyo Dia tidak bikin-bikin. Makanya bilang bagaimana nih caranya supaya Tayango ini naik, dia punya orang tahu dengan cara begitu. Begitu. Oke. Salah satu cara supaya orang kasih viral lewat cara begitu. Cuman Om, kan dari sejak viral yang pertama tiap orang ini soal nasi bungkus dan sebagainya yang sobasi macam-macam itu, setelah itu viral, Iya. menurun orang donasi. Iya. Pasca ini tak viral, naik lagi enggak? Naik. Naik lagi? Naik sekali. Oke. Naik sekali. Bahkan sampai di Kota Mobagu itu dia hubungi saya, dia bilang, "Pak, orang dari Sulut mau datang, mau kasih satu auto Hilux orang bawa ini bantuan pakaian." Oke. Begitu. Jadi jangkauan akun itu per hari ini, akun Facebook, Anda juga kaget pas Anda lihat begini, 170.000 jangkauan Oke. untuk pekan ini. Begitu. Berarti pengaruh. Berarti posisi sekarang kalau misalnya katakanlah di saat sekarang untuk orang makan dan kebutuhan orang-orang yang masih di pengungsian ini aman lah sekarang ya. Ya. Kalau iya makan masih ada tagantung. Oh, tetap masih kekurangan. Masih kekurangan. Cuma memang sejak DP video naik itu makanan yang bantuan yang masuk itu makanan itu berkurang. Oh. Orang lebih berpikir ke selimut, ke obat-obatan, begitu. Salad, iya. apa. Dan orang tidak mungkin lah orang request makanan. Iya. Iya. Apa yang ada orang terima begitu. Oke. Bantuan dari sisi bertambahnya volume bantuan iya ada. Tapi beras-beras. Oh, bahan mentah. Bahan mentah. Bukan makanan siap makan. Siap saji, bukan Iya, ya? bukan begitu. Itu berarti mau proses produksi lagi di posko. Di dapur, iya. Dapur umum itu ya. Dapur umum. Apa dapur bersama itulah kalau tidak salah. Iya, begitu. Oke. Nah, sekarang begini. Orang tahu pasca banjir PR paling besar itu adalah dari masyarakat itu adalah mau beresi, mau kasih bersih, dan pas itu kasih tinggal PC yang luar biasa. Iya. Yang luar biasa tinggi. Apalagi ini air danau, lama mau surut. Nah, itu sudah dengar enggak? Ada berita setelah Ketua BNPB pusat datang, ada muncul di media akan ada kasih bantuan untuk rumah-rumah yang terdampak. Ada yang rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, baru yang tak anyor itu dia bangun baru. Macam-macam dia punya nominal. Iya. Nah, dari perspektif Moni, informasi ini bagaimana Moni menanggapi ini? Ente sebagai sekarang yang mungkin langsung berhubungan dengan orang. Pertama, kenapa mulai tadi itu Anda mulai foto rumah-rumah, kemudian Anda upload, orang semua mulai komentar, ih kasihan ini rumah Teh Hilo semua rubuh. Itu sebenarnya ada hubungan dengan itu bantuan. Oke. Apa yang bagaimana? Ente kasih konek bagaimana sih? Kan ada itu bantuan kalau rumah hanyut dibangun lagi, rumah yang terendam kemudian rusak dapat 10 sampai kan ada klasifikasi begitu kan. Anda ingin sampaikan itu bahwa ada rumah kan yang sebenarnya so rusak ini. So terendam banjir kan dia cuma Teh Hilo, cuma bambu. Nah, ketika ini bantuan satu waktu ada, ini rumah mau dikasih biar begitu. Kan publik yang menilai. Bisa Anda up kembali di media sosial, kok ini rumah yang sokana banjir lalu nih
tidak bantu begitu. Oke. Jadi ada jejak digital yang bisa Anda hubungkan lagi dengan ketika ini bantuan betul-betul ada. Berarti dengan kata lain, ente masih sanksi bahwa akan ada rumah-rumah yang memang terdampak banjir tapi tidak akan dapat. Belajar dari pengalaman. Emang seperti itu? Dari pengalaman kejadian yang ya orang tidak bisa mengharap ke selain Allah. Hatta itu pemerintah pun yang jadi orang petugas, pasti orang bisa terlambat, pasti orang kemudian bisa tidak tepat waktu atau mungkin tidak tepat sasaran, bisa jadi. Maka hal-hal yang kemudian akan mau terjadi begitu, ya antisipasinya mungkin publik yang menilai. Yang mengharap tuh ya. Mengharap tuh ya, mengharap tuh oleh olabe itu begitu misalnya. Olabe itu jatuh. Harus macam ulang itu postingan. Olabe itu. Pian, terakhir apa yang ente mau sampaikan ke penonton yang saat ini nonton? Ya terserah, mungkin mau ke relawan, ke pemerintah, ke apapun yang saat ini sedang nonton. Untuk apa yang ente bikin sekarang yang ada di lingkungan PNT, bisa ente sampaikan. Oke, apa ya? Orang memang bukan yang paling banyak kontribusi untuk kemanusiaan. Dunia filantropi buat orang hal yang baru. Dan ini pertama kali dan orang merasakan bagaimana suka duka dan dukanya lebih banyak di dunia filantropi seperti ini. Tetapi mungkin ada yang lebih banyak membuat yang lebih besar dari orang, cuma tidak terekspos. Kekuatan yang paling besar orang saat ini adalah melihat orang saudara-saudara, orang teman, tetangga yang kemudian tidak tertolong, yang hanya berharap orang-orang yang bisa melihat kemarin, saudara ini mungkin yang bisa batolong ternyata ada yang lewat. Sorry, sebelum close, orang bisa lihat karakter orang ketika terjadi bencana. Oke, menarik ini. Ada yang datang seolah-olah bantuan, mobil besar, ternyata dia cuma pakai selamat DP rumah, habis itu dia pulang. Orang bisa lihat bagaimana ketika ada orang sementara badorong perahu, orang lain dapat lihat dia badorong. Karakter orang dapat lihat di kondisi-kondisi begitu. Begitu. Dan akhirnya orang kemudian memutuskan bahwa orang baku tanam sampai ini selesai. Masyarakat warga yang ada di situ. Iya. Intinya orang tidak ada kepentingan apa-apa. Dan mungkin ini kejadian yang mungkin tidak menelan korban jiwa. Tetapi dari sini kemudian orang belajar bahwa hidup itu menebar manfaat. Gitu. Oke, guys. Dari ente, Bro. Apa yang ente mau sampaikan ke inilah, ke ke orang-orang yang nonton NTP video yang viral. Apa yang ente mau sampaikan pada orang? Cuma mau bilang itu video viral itu sebenarnya saya ini itu bukan yang mana airnya sudah ada keturunan. Maksudnya air sudah surut itu sudah turun. Oke, jadi memang poinnya cuma di situ. Iya. Bahwa juga mau kasih lihat bahwa Pangon ini belum turun biar belum surut air meskipun tidak hujan, masih ada air di kompleks. Iya. Oke deh. Thank you everybody. Om Pian, Peres, terima kasih sudah hadir di podcast Seram Inspirasi. Guys, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.